Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kembali hari ini kita bisa diberikan kesehatan, kesempatan dan bisa bersama-sama berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini di gedung Aula SMP 19 Percontohan Banda Aceh. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu semuanya kembali kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bu Juhela mengenai penyamakan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nantinya kita akan insya Allah menyamakan persepsi untuk ke depan untuk anak-anak siswa kita di SMP 19. Baik, sebelumnya kegiatan ini akan dibuka oleh Bapak Yifriza sebagai dengan kepala sekolah. Untuk beracara-acara ini mohon Pak silakan untuk buka acara tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua, sehingga pada sore yang agak sedikit dingin ini kita masih bisa bersama-sama di dalam ruang aula yang sederhana ini dalam rangka untuk bersama-sama mengikuti kegiatan yang diisi oleh CDP Jalur Penggerak Angkatan 11 terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita. Kemudian juga selawat serta salam sama-sama kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh moderator yang terkait dengan kegiatan ini, pada kesempatan yang singkat ini saya mau sedikit menyampaikan yang bahwa pelaksanaan CDP ini merupakan salah satu program dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, di mana ini merupakan salah satu bagian dari implementasi kurikulum Merdeka yang sudah ditetapkan sebagai kurikulum nasional yang bermula dari prototipe yang dimulai pada awal-awal masa COVID-19 di tahun 2020. Jadi dalam kesempatan ini saya tidak memperpanjang mukadimah. Jadi sebagaimana yang mungkin sudah terpampang di slide PowerPoint. Jadi untuk kondisi kekinian di sekolah kita yang mungkin sama-sama kita memahami dengan perubahan pola pikir, kemudian dengan kemajuan teknologi yang memang tidak bisa kita bendung, khususnya terkait dengan pemanfaatan teknologi digital, khususnya seperti HP, yang kadang-kadang kalau pada saat mungkin tidak ada pengawasan atau kontrol yang maksimal, apakah itu dari pihak sekolah atau mungkin dari pihak orang tua di rumah, itu bisa saja nanti akan berakibat fatal yang ujung-ujungnya itu akan berimbas terhadap karakter ataupun budaya-budaya yang dulunya masih dianut dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kita di Aceh pada umumnya dan juga di SMP Negeri 19 Percontohan pada khususnya. Jadi dalam hal ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pihak kementerian dengan adanya perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Jadi di sini memang yang kita titik berat itu terkait dengan profil belajar Pancasila.
di mana disitulah nanti akan terlihat bagaimana karakter dari peserta didik selama dia menempuh pendidikan atau pembelajaran di sekolah. Dan ini butuh secara pemahaman yang sangat-sangat fundamental dari semua warga sekolah, baik itu guru, kemudian pimpinan, dan juga secara keseluruhan peserta didik. Karena antara satu unsur dengan unsur yang lain itu saling terkait. Tidak bisa apa yang akan kita laksanakan itu akan berjalan mulus pada saat mungkin dari pihak peserta didik tidak terlalu memahami dan juga tidak mau peduli dengan program apa atau hal-hal apa yang akan kita laksanakan. Jadi di sini memang butuh kerjasama semua pihak, baik itu dari stakeholder tingkat tinggi, dari kementerian sampai di tingkat daerah pemangku kebijakan, dan sampai di level sekolah, baik itu pimpinan satuan pendidikan maupun level yang paling bawah, katakanlah dari pihak petugas-petugas kebersihan. Jadi dalam hal ini yang mau saya sampaikan terkait dengan penerapan budaya positif di SMP Negeri Sekolah Percontohan, sebagaimana mungkin bagi guru-guru yang dari awal sudah ada di SMP ini, kita memang sudah membudayakan hal-hal yang terkait. Yang pertama, memang budaya yang sudah turun-temurun ada di kondisi kehidupan masyarakat kita khususnya di Aceh yang bersyariat, juga terkait dengan kearifan lokal lain yang memang sudah kita budayakan dan dibiasakan dalam suasana interaksi di sekolah. Cuma kadang-kadang seperti yang saya sampaikan tadi, dengan perubahan zaman, kalau anak-anak sekarang sedang masuk dalam generasi Gen Z ya, jadi sudah masuk di era lebih dari milenial lagi. Jadi setelah ini mungkin nanti akan ada generasi AB. Ya, jadi di sini butuh memang yang pertama dari semua pihak saling mendukung dalam menciptakan budaya positif ini, khususnya terkait yang hari-hari ini yang mungkin menjadi miris bagi kita semua, bukan cuma dalam dunia pendidikan tapi secara kehidupan bermasyarakat, baik dalam hidup bermasyarakat dalam lingkup yang kecil maupun lingkup yang luas bernegara. Yang paling berbahaya hari ini adalah karakter-karakter yang berkaitan dengan konotasi yang tanda kutip tidak baik, seperti bully dan juga terkait dengan kekerasan. Jadi yang terkait dengan bully itu seperti yang saya baca kasus dalam 1 minggu ini, itu seperti ada seorang dokter itu bunuh diri akibat dibully. Yang bulinya bukan orang lain tapi dosennya, sehingga ujung-ujungnya tidak tahan terhadap bullying tersebut, akhirnya memutuskan bunuh diri. Dan sekarang secara kasus sudah masuk dalam kasus ranah pidana kriminal. Jadi kita harapkan kasus-kasus yang sudah terjadi cukup sampai di situ, sehingga ke depan tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang miris seperti yang saya sampaikan tadi. Termasuk kita harus menjaga kita sendiri, kemudian juga anak didik kita dan juga keluarga kita supaya terhindar dari hal-hal yang secara karakter-karakter yang kurang baik, tidak sesuai dengan negara dan juga secara agama. Jadi mungkin ini yang perlu saya sampaikan, dan kami berharap nanti kepada calon guru penggerak, dalam hal ini Bu Juhela SPDI yang masuk di angkatan 11, jadi supaya bisa nantinya memaparkan, kemudian memberikan hal-hal pencerahan kepada kita semua, supaya nantinya apa yang kita harapkan, supaya sistem budaya yang terbentuk di khususnya SMP Negeri Sekolah Percontohan Banda Aceh ini betul-betul ada budaya-budaya positif yang kaitannya nanti bisa secara negara
yang dalam kategori ini seperti yang sudah kita laksanakan budaya positif terkait dengan P3, kemudian juga tidak melanggar secara hal-hal yang terkait dengan syariat, dengan agama, khususnya kita di Aceh mayoritasnya adalah agama Islam. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang telah hadir supaya nantinya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk sama-sama sharing, kemudian juga mencari formulasi-formulasi yang nantinya bisa kita menerapkan kondisi yang akan kita gunakan nanti di sistem pendidikan khususnya di SMP Negeri Semeru Banda Aceh. Jadi demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pengajar atas waktunya pada hari ini sebagai wakil sebagai kepala sekolah. Terima kasih atas kata sambutannya, dukungannya buat kami. Aku syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih berikan kita umur panjang, kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan yang hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dalam hidayah ke alam Islam. Yang saya hormati Bapak sebagai wakil kepala sekolah pada hari ini, Bapak Ibu yang sudah hadir beserta kegiatan sosialisasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya pada hari ini ingin berbagi sedikit ilmu yang telah saya dapatkan selama saya menjalankan pendidikan guru penggerak selama kurang lebih sudah berjalan 2 bulan lebih, dan insya Allah kami harus menyelesaikan pendidikan ini selama 6 bulan hingga Desember nanti. Kami sangat membutuhkan dukungan teman-teman rekan sejawat guru di SMP Negeri 19 Pedangan ini dalam menyelesaikan tugas kami, dan mudah-mudahan dengan kami mengikuti pendidikan ini ada manfaatnya buat sekolah kita ini. Nah, hari ini kami ingin berbagi tentang budaya positif, ya, di lingkungan sekolah kita, dan kami dalam 2 minggu ini sudah mencoba menerapkan kepada anak didik kita, dan hari ini kami ingin berbagi pengalaman kami dalam penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya biar semangat, Bapak Ibu bisa ikuti kata saya, ya, ini untuk ngecek motivasi dan fokus kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu masih semangat ya? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh mengikuti apabila Bapak Ibu mendengarkan kata guru. Nah, misalnya kata guru, silahkan pergi, berarti pergi. Kalau tidak ada kata guru, tidak dilakukan instruksi. Paham ya? Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya, semangat. Nah, kata guru, silahkan berdiri. Berdiri, semangat. Kata guru, semuanya senyum bahagia. Yang manis sekali ya ibu-ibunya. Kata guru, angkat tangan ke atas. Kata guru, tepuk bahu kawan sebelah kanan. Untuk instruksi ini fokus ya, fokus.
Kata guru menoleh ke belakang. Kata guru hadap ke depan. Silakan duduk. Tidak ada kata guru. Bagus ya. Bagus bagus. Ya, masih ngantuk ya? Oh ngantuk. Nah, kata guru silakan duduk. Ya, ini baru dulu. Tepuk tangan dulu, Bapak Ibu. Masih mau semangat atau sudah? Sudah. Oke, belum ya? Nah, kalau belum saya kasih speaking lagi. Boleh ya? Nah, boleh mungkin diputar boleh yang videonya sebentar. Biar semangat nih. Karena siang, nanti ngantuk, gak masuk ilmunya. Ya, nah, mohon perhatian ke depan. Nah, saya cek fokus lagi nih ya, karena saya lihat di ujung udah nggak fokus. Bu Dina udah, oke. Saya buat diikuti kata-kata saya. Lanjut ya. Putar, 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 stop. Coba putar. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Putar, putar, stop. Putar, putar, stop. Stop. Nah, kan diikuti kata saya itu fokus ya. Nah, saya kan kok gini. Kata-katanya apa? Stop. Nah, jadi harus fokus ya. Nah, lanjut. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Kemarin Bapak Ibu sudah mendapatkan materi beberapa yang disampaikan oleh Ibu Rita. Pada hari ini kita lanjutkan ya. Sebenarnya ada kaitannya tentang budaya positif. Cuma pada hari ini ada beberapa tentang penerapan budaya positif yang kita pahami bersama. Nah, ini budaya positif. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Nah, karena kalau cara kita itu salah membuat anak tidak nyaman, otomatis pembelajarannya itu tidak menyenangkan. Next, ready? Nah, ini dia kemarin sudah dapat materi ini sebagiannya yaitu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Nah, hari ini sebenarnya materinya lebih banyak hari ini. Nah, ada teori kontrol guru, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, saya sebenarnya menginginkan ada praktik hari ini, praktik segitiga restitusi dan praktik membuat keyakinan kelas. Dengan harapan Bapak Ibu setelah mendapatkan ilmu pada hari ini, besok masing-masing bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Next, ready? Disiplin positif ini sudah dapat kemarin. Nah, ini motivasi, hukuman dan penghargaan. Kita lihat ketiganya ini adalah konsep yang dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku orang. Hukuman itu berfokus pada menghentikan perilaku negatif. Konsekuensi membantu orang belajar dari tindakan mereka sendiri. Nah, itu konsekuensi ya. Sedangkan penghargaan dapat memberikan dorongan dan motivasi. Nah, next ini ya. Next. Oke. Nih, menurut Bapak Pendidikan ya, Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, dengan kita menerapkan budaya positif, anak-anak kita ini mampu dia memerintah
diri sendiri, mampu dia mendisiplinkan dirinya sendiri, mampu dia mencari solusi untuk dirinya sendiri, seperti itu. Bukan semata-mata hanya mengikuti peraturan. Nah, hukuman atau konsekuensi. Nah, coba kita lihat di contoh Bapak Ibu ya. Ini yang pertama, ketika siswa terlambat. Nah, kita menyuruh mereka mencatat 100 kali di dalam buku, ya. Nah, tolong catat 100 kali kalimatnya. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, saya sebelum belajar materi ini, ya, sebelum mendapatkan ilmu ini, baru seminggu sebelumnya saya sudah menerapkan ini. Nah, ketika di ruangan pada sore itu saya tidak sendiri di kantor, terdengar anak-anak mengatakan kata-kata kotor. Kemudian saya panggil, saya suruh tulis astagfirullah 100 kali. Kemudian saya panggil, saya tanyakan bagaimana perasaan dia ketika menulis astagfirullah 100 kali tersebut. Katanya menyesal. Ini saya terapkan sebelum mendapatkan ilmu ini. Nah, sekarang baru tahu. Ini kita lihat sama-sama apakah ini hukuman atau konsekuensi. Ini yang pertama. Coba, bagaimana Bu Nur? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita pegang dulu ya. Mungkin ibu yang lain? Hukuman. Baik, kita lihat lagi kedua. Nanti sama-sama kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Itu apa? Hukuman. Sepakat ya? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia coret ya, pinter semuanya ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya. Hukuman, pinter. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran Pak Jul. VDOK apa ini? Nah, next Mbak Eni kita lihat jawabannya. Nah, ini dia. Nah, yang pertama hukuman ya, berarti saya waktu berapa minggu yang lalu ya saya terapkan itu hukuman, ternyata saya belum mendapatkan ilmu ini. Kemudian lari lapangan basket karena terlambat sekolah, itu hukuman. Kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Kemudian push up, hukuman. Apabila push up ini yang seluruhnya guru olahraga di jam olahraga, konsekuensi. Nah, membersihkan coretan dibuatnya meja tulis, konsekuensi. Kemudian karena tadi guru olahraga, mampu olahraga, dia terlambat tapi disuruh lari 10 menit tadi, merupakan konsekuensi. Nah, jadi ini Bapak Ibu hukuman. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Berarti nanti ada identitas sukses. Kita lihat yang identitas gagal. Nih, kalau hukuman dia menyakitkan ya, anak-anak itu menyakitkan, merasa tidak nyaman, muridnya itu takut, kemudian merasa dipaksa, muridnya menyembunyikan kesalahannya, dan kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, sedangkan penghargaan ini sebenarnya tidak efektif, akan mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking ya. Nah, kalau dulu kan kita ada ranking satu terakhir gitu, yang ranking terakhir itu gimana perasaannya? Nah, makanya itu tidak bagus sebenarnya. Kemudian merusak hubungan dengan ada kawan dikasih penghargaan, dia tidak, jadi membuat anak-anak itu iri. Kemudian merampas hak menghargai diri. Nah, ini yang identitas suksesnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian konstitusi, murid menjadi bertanggung jawab atas pelakunya, fokus pada pemecahan masalah, kemudian murid menghargai dirinya dan orang lain, kemudian anak-anak bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini identitas sukses. Next. Nah, ini ada teori kontrol. Nah, ini
Dari judulnya aja kira-kira apa? Teori kontrol guru. Berarti remote ya. Nah, remote bagi kita guru. Nah, ada guru itu sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada guru sebagai teman, posisinya sebagai pemantau. Kemudian posisi sebagai manajer. Nah, kira-kira yang mana posisi kita di situ? Kemudian bagaimana posisi itu? Kita lihat sekarang. Ada contoh guru sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Next, ready? Nah, ini contoh posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Coba kita lihat sama-sama percakapannya. Nah, ini ada si Adi ya. Nah, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Nah, mungkin ini sering ya. Sering kadang-kadang kita ucapkan ini. Baru tahu kita sekarang, kita sebenarnya posisi kita itu sebagai apa? Guru bagaimana seperti itu. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, coba lihat itu gambarnya. Begitulah kira-kira, ya. Begitulah kira-kira wujud Begitulah kira-kira wujud seorang siswa yang merasa bersalah. Dibuat oleh gurunya dia merasa bersalah. Sedih atau bahagia wajahnya? Sedih kan? Oke. Nah, lanjut. Nah, ini posisi sebagai penghukum. Nah, ini mungkin juga pernah juga, termasuk saya kadang-kadang teringat kita kaji dulu ya. Begitu anak datang yang memang sering kali dia terlambat. Nah, terucap dalam diri kita, terlambat lagi, kamu lagi, gitu. Kasih kamu aja yang terlambat. Nah, ini posisi guru penghukum itu terekam nanti, anak itu tersimpan di memorinya, itu nggak akan hilang sampai kapanpun. Nah, kalau nggak percaya, mungkin kita sendiri boleh mengenang ya, waktu kita sekolah dulu. Saya pribadi jarang saya melanggar aturan. Ada sekali saya terlambat sekolah karena waktu itu saya di kampung jalannya becek, jadi cuacanya hujan, terlambatlah sampai ke sekolah. Beberapa orang lagi disuruh cabut rumput. Saya malu dengan kawan-kawan. Cuma itu sekali, tetapi sampai saat ini tidak terlupakan itu. Nah, berarti anak-anak kita apalagi yang lebih dari itu. Kita selama ini banyak sekali kita kasih anak hubungan, ya kan? Dengan cabut rumput, tak apa-apa kita suruh. Nah, jadi kapan bisa datang tepat waktu? Ternyata akhirnya anak nggak bisa menjawab, ya kan? Dia hanya bengong seperti itu. Nah, ini kontrol penghukum, guru sebagai posisinya sebagai penghukum. Next, ya. Kita lihat contoh posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini singkat saja. Saya rasa Bapak Ibu tahu ya. Kita selama ini kadang-kadang juga sebagai teman dengan anak. Nah, ayolah dulu boleh. Nah, ayolah lakukan demi ibu. Nah, ayolah anak, gitu. Bantu ibu. Nah, itu posisi guru sebagai teman. Nah, ini ada positif dan negatifnya kalau sebagai teman. Lanjut. Kemudian contoh posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, pemantau ini bagaimana contohnya? Kita lihat dialognya. Pertanyaan yang diajukan sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Jadi kita nanya sama dia itu seperti kita memantau apa yang dia pikirkan, apa yang dia tahu, apa yang akan dia lakukan. Nah, seperti menyebutkan seperti itu, ini pemantau. Nah, kemudian contoh posisi guru sebagai manajer. Nah, ini yang paling tinggi posisinya. Ini posisi guru yang diharapkan. Ini posisi guru yang paling tinggi nilainya. Nah, kita lihat dialognya. Nah, ini nanti akan dipakai posisi manajer ini ketika kita menyelesaikan kasus-kasus menggunakan segitiga restitusi. Kemudian kita lihat nih dialognya, ada guru, ada Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Kita tanyakan kepada dia. Kemudian
Ada jawab, saya bisa menyalahkan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki ini. Nah, ini bahasa-bahasa ini tidak ada menghukum, tidak ada membuat dia berasa bersalah. Nah, jadi bahasa seperti ini membuat anak itu nyaman, membuat anak itu mendapatkan solusi buat dia dengan pelanggaran yang dia lakukan pada hari ini. Dia mendapatkan solusi dari dia sendiri untuk tidak melanggar lagi. Next slide. Mudah-mudahan kita ke depan menjadi guru sebagai pemimpin semua ya. Amin. Nah, kemudian yang saya sampaikan tadi, posisi manajer ini adalah dalam kita menyelesaikan kasus menggunakan segitiga restitusi. Nah ini dia. Bagaimana? Ini saya rasa kalau guru BK ya paham sekali, sudah dijalankan setiap hari. Nah ini segitiga restitusi. Ada 3: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nih kira-kira ada yang sudah tahu ini? Ada yang sudah tahu tentang segitiga restitusi? Mungkin selain guru BK, bagaimana Bu Cut? Mungkin Bu Cut bisa menjelaskan bagaimana yang menstabilkan identitas. Saya yakin di BK sudah ada ilmu ini. Menyembunyikan siapa pelaku untuk si korban, biar korban juga tidak merasa terancam. Begitu juga dengan pelaku. Apabila kami bertanya sama si korban, pelaku tidak kami sebutkan namanya, agar si korban juga merasa dia bebas bercerita apa yang dia alami. Validasi tindakan salah, yaitu apabila dia melakukan kesalahan, kita menyebutkan apabila kamu melakukan ini, apa konsekuensi yang akan terjadi. Kalau misalnya kamu melakukan hal memukul, akibatnya apa nantinya? Apakah kamu puas? Apakah kamu senang? Menanyakan keyakinan terakhir ya. Kita lihat sekarang ya masing-masing segitiga restitusi ini. Nah, let's way. Nah ini menstabilkan identitas. Ketika ada anak berbuat salah atau melakukan pelanggaran, yang pertama ini contohnya berkata, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak juga pernah salah, Bapak atau Ibu juga pernah salah. Mari kita selesaikan masalah ini. Jadi dia langsung merasa tenang. Ya nggak langsung kita menanyakan kesalahan dia seperti itu. Jadi ini menstabilkan dulu, ya permasalahan yang sedang kita hadapi. Jika kau menyalahkan dirimu terus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu? Nah, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah akhirnya dia kan berpikir bagaimana menyelesaikan masalahnya, solusinya seperti itu. Nah ini bahasa menstabilkan identitas. Ya, kira-kira bisa dipahami, Bu Indira? Ya, nah ini kita terapkan ini sama-sama. Nah silakan lanjut. Nah ini yang tadi yang pertama, yang kedua. Validasi tindakan yang salah. Ini contohnya kata-kata guru ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, apa yang penting bagi kamu? Jadi kita tanya, kamu pasti punya alasan melakukannya. Boleh nggak kamu ceritakan ke ibu apa alasan kamu melakukannya? Nah, dia bercerita. Nah, dia terbuka. Nah, ini sangat penting pertanyaan ini. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi
tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, itu artinya supaya dia ingin berubah. Kan anak-anak itu nggak mungkin juga diubah seperti membalikkan telapak tangan seperti itu. Tetap harus berusaha memperbaiki seperti itu. Itu sikap yang baru, itu bahasanya memperbaiki. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini kasusnya berarti memukul. Nah, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok? Nah, ini validasi tindakan yang salah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Next, Mary. Nah, kemudian terakhir menanyakan keyakinan itu kesepakatan, ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Seperti ikrar yang kita ucapkan pada hari Senin, anak-anak ucapkan hari Senin itu keyakinan sekolah, ya. Cuman mungkin belum bisa dikatakan keyakinan, mungkin ada masih bahasa-bahasa negatif atau bukan kalimat-kalimat positif di dalam ikrar tersebut. Nah, kalau keyakinan itu sudah diganti dari peraturan menjadi keyakinan itu dari negatif menjadi kalimat positif. Next. Nah, ini contoh yang saya lakukan. Nah, ini anak terlambat. Pada itu tersaring ramai sekali. Saya tunggu di halte 10 orang. Nah, ini si Salimah. Kemudian ini video ya Bu ya. Ini si Rabani ya. Nah, ini Rabani pangkas rambut, panjang rambut. Nah, jadi waktu itu saya cari yang anak yang panjang rambut, kata Bu Nur, saya cari aja Rabani. Itu udah ramai guru yang ini nggak mau dia pangkas rambut. Saya bilang coba bawa ke sini. Saya ngomonglah, saya pakai dengan segitiga restitusi. Akhirnya dia besok, karena dia kasih solusi ke saya, malam saya nanti malam Bu akan pangkas rambut ditemani oleh saya. Nah, itu solusi dari dia sendiri. Nah, besok dia pangkas. Cuman karena pangkasnya bukan kita, nah tetap masih belum maksimal sesuai dengan keyakinan sekolah seperti itu. Tetapi dia datang ke saya sudah pangkas. Nah, memang besok pangkasnya memang dia kasih solusi sendiri. Nah, tetapi atasnya itu memang belum belum 2 ukurannya. Karena anak nggak pede dia. Kayaknya kalau mau ukuran 2 atas tuh harus burung. Harga 3.000. Nah, ini kasus saya selesaikan anak yang dia pertama tuh tidak menghibur ya pas saya masuk. Kemudian ini kelas 74 nih. Nah, kemudian dia tidak bawa tugas pai. Kemudian dia tidak salat subuh di asrama, ketiduran. Nah, ini cara saya panggil dia, saya selesaikan dengan segitiga restitusi seperti itu. Dengan cara lemah lembut kita tanyakan, kita cari solusinya seperti itu. Ini sebenarnya video berarti banyak waktu ya. Nah, jadi sekolah ya. Sudah enggak perlu tahu enggak? Sudah bangun. Masak subuh dong. Sama. Jam berapa bang? Jam 3.3. Bangun langsung sunat. Kenapa? Tidur jam berapa? 10. Bagus itu ya. Banyak kali tidur ya? Nah, anak-anak lain juga sering ya kan? Ini ya, ya. Nah, kemudian kita semua juga bersama, ya kan? Tapi bagaimana kita memperbaikinya, betul ya? Kamu tahu kan sekolah kita tidak boleh tempat kita harus di tempat yang udah kita sepakati di sekolah ini, nah, di tempat waktu banget nyaman ya, nggak masuk kelas malu, tinggal pelajaran ya. Bisa ngaji bersama terus pagi, ya kan? Kira-kira menurut kamu
supaya nggak terlambat lagi, apa solusinya? Beralarm, bangun cepat, tadi tidur juga ada berat, ya kan? Yang atas siapa? Ayah. Bukan karena ayah kan gelap kan? Bukan kan? Cuma saya masih dulu. Udah berarti. Nah, kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan itu kesepakatan, ya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Seperti ikrar yang kita ucapkan pada hari Senin, anak-anak ucapkan hari Senin itu keyakinan sekolah, ya. Cuma mungkin belum bisa dikatakan keyakinan, mungkin ada masih bahasa-bahasa negatif atau bukan kalimat-kalimat positif di dalam ikrar tersebut. Nah, kalau keyakinan itu sudah diganti dari peraturan menjadi keyakinan itu, dari negatif menjadi kalimat positif. Next. Nah, ini contoh yang saya lakukan. Nah, ini anak terlambat. Pada itu tersaring ramai sekali. Saya tunggu di halte 10 orang. Nah, ini si Salimah. Kemudian ini video ya Bu ya. Ini si Rabani ya. Nah, ini Rabani pangkas rambut, panjang rambut. Nah, jadi waktu itu saya cari yang anak yang panjang rambut, kata Bu Nur, saya cari aja Rabani. Itu udah ramai guru yang ini nggak mau dia pangkas rambut. Saya bilang coba bawa ke sini. Saya ngomonglah, saya pakai dengan segitiga restitusi. Akhirnya dia besok, karena dia kasih solusi ke saya, malam saya nanti malam Bu akan pangkas rambut ditemani oleh saya. Nah, itu solusi dari dia sendiri. Nah, besok dia pangkas. Cuman karena pangkasnya bukan kita, nah tetap masih belum maksimal sesuai dengan keyakinan sekolah seperti itu. Tetapi dia datang ke saya sudah pangkas. Nah, memang besok pangkasnya memang dia kasih solusi sendiri. Nah, tetapi atasnya itu memang belum belum 2 ukurannya. Karena anak nggak pede dia. Kayaknya kalau mau ukuran 2 atas tuh harus guru. Harus 3 guru. Nah, ini kasus saya selesaikan anak yang dia pertama tuh tidak menjemput ya pas saya masuk. Kemudian ini kelas 74 nih. Nah, kemudian dia tidak bawa tugas PAI. Kemudian dia tidak salat subuh di asrama, ketiduran. Nah, ini cara saya panggil dia, saya selesaikan dengan segitiga restitusi seperti itu. Dengan cara lemah lembut kita tanyakan, kita cari solusinya seperti itu. Ini sebenarnya video berbeda banyak waktu ya. Nah, jadi percakapan ini boleh ditekankan videonya mau dengan refleksi ya. Ya. Tadi dasar 5. Ini sebenarnya si ini mengatakan, katanya, tadi kan nggak dengar soalnya, kata Salimah, saya senang sekali Bu dengan cara Ibu Ibu tangani dari kami telah, kata seperti itu, Ibu tunggu kami itu dengan caranya baik-baik. Karena kami kalau marah-marah kan Bu, kami blend sendiri, ya. Kami nggak mikir lagi, entahlah gitu. Jadi besoknya nggak mikir, kebetulan mau nggak dia nggak mikir lagi gitu kalau memang dimarah-marahi. Tapi dengan cara yang seperti ini katanya kami jadi menemukan solusi seperti itu. Dia tidak terlambat itu dia kasih solusi sendiri. Saya akan saya akan tidur cepat, saya akan setel alarm, katanya seperti itu. Nah, kemudian tadi segitiga resolusi kira-kira bisa dipahami. Nah, kita harap kita semua bisa menerapkan ini ya. Yang guru BK aja, jadi kurang beban guru BK. Kalau kita semua guru menjalankan segitiga resolusi ini, insya Allah gak banyak anak-anak yang harus ke BK. Seperti itu. Pertama guru dulu, baru kalau memang dari gurunya tidak terselesaikan, baru wali kelas. Dengan wali kelas tidak terselesaikan, baru ke BK. Jangan dikit-dikit ke BK.
Nah, jadi kita juga harus punya ilmu ini seperti itu. Nah, ini satu lagi kesepakatan atau keyakinan kelas. Saya tanya sekarang, kelas mana yang sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kelas Bu Eli 892 ya, kemudian 81. Nah, sudah juga ya, Bu Eli juga sudah. Nah, apakah sudah sesuai? Apakah sudah sesuai dengan bagaimana yang seharusnya membuat keyakinan kelas? Nah, ini kita pelajari, inilah materinya. Nah, saya sebenarnya sudah membuat juga kelas PAI ya, kesepakatan kelas PAI di awal pembelajaran di hari pertama belajar makul saya. Begitu saya mendapatkan materi ini, saya belajar materi ini. Nah, saya praktikkan buat kembali di kelas 1 beberapa hari yang lalu. Ini saya harap ya, karena ini memang sebenarnya saya bicara seperti ini atas nama kurikulum juga, atas nama sekolah juga. Jadi kalau kita memang ingin anak-anak kita ini terus berbudaya positif, kita kerjasama, kita kolaborasi. Nah, dari kurikulum mengharapkan semua kelas itu nyaman, aman. Kalau semua kelas memiliki keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat positif, insya Allah akan melahirkan perilaku positif di sekolah. Nah, ini butuh kerjasama dan kolaborasi kita. Nah, lanjut. Ini apa kesepakatan itu atau keyakinan kelas? Ini misalnya contoh ya, dilarang mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Apakah Anda akan tetap pakai helm saat naik motor? Jika tidak ada peraturan, apakah tetap pakai? Nah, apabila iya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Gimana Bu Elijah? Kalau Bu Elijah, gimana? Tidak ada peraturan misalnya, tapi helm itu sudah dijual. Nah, kalau nggak ada peraturan nggak pakai ya, berarti jawabannya tidak. Alasannya? Nah, betul. Nah, jadi kalau iya, tetap memakai helm walaupun tidak ada peraturan. Nah, tujuannya apa? Alasannya apa? Demi keselamatan saya dan keluarga saya. Nah, itu ya. Nah, next. Nah, ini dia keyakinan kelas itu apa? Sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan terima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dan siswa, sehingga sesuai dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Next. Nah, itu pengertiannya ya. Kalau aturan sekolah itu keyakinan sekolah namanya. Nah, ini dia. Peraturan ini yang sudah saya sudah praktekkan di kelas, ya. Ini sebenarnya saya ingin buat praktek di sini, buat kelompok praktek membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama, langkahnya yang pertama membuat peraturan. Ini kan dia. Selama ini kita kan buat peraturan ya, ada peraturan sekolah, ya kan gitu ya. Nah, misalnya nih, kalau peraturan bahasanya bucut. Nah, kalau peraturan biasanya kita suka menggunakan kata tidak. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Peraturan ya. Nah, jadi mau tidak mau, suka nggak suka, wajib ikuti. Kalau keyakinan kelas bukan seperti itu. Apa beda keyakinan dengan peraturan? Nah, peraturan itu sepihak, dibuat ketentuan oleh sepihak, pihak yang lain mengikuti. Kalau keyakinan atau kesepakatan sama-sama. Jadi saya sudah praktekkan di kelas. Saya meminta anak-anak menulis satu peraturan. Nah, kemudian ada 20-an anak, 20-an peraturan. Muncullah seperti itu. Nah, muncul seperti itu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh datang terlambat. Ya, tidak berbicara kotor. Tidak berbicara ketika guru berbicara atau berpendapat. Tidak libur ketika belajar. Seperti itulah muncul dari anak-anak. Kemudian kita ubah sekarang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah mengandung nilai-nilai kebaikan. Nilai kebaikan. Contohnya tadi,
dilarang apa tadi? Yang hadir tepat waktu. Nah, dilarang datang terlambat ke sekolah. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat positif, guru dan murid masuk kelas tepat waktu, tidak memakai kata tidak boleh. Ini di video 1 sudah saya buat sama anak-anak. Sampai silakan untuk ikuti. Kemudian nilai kebaikan apa dari ini? Komitmen dan menghargai waktu, itu nilai kebaikannya. Kemudian guru sopan kepada sama teman dan guru. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini bahasa kalimat positifnya. Guru dan murid menjaga kebersihan kelas atau membuang sampah pada tempatnya. Ini nilai apa? Nilai kebaikannya apa? Kesehatan. Dengan menjaga kebersihan maka akan sehat. Kemudian tidak berbicara kotor ini ya, tidak berbicara kotor saat depan atau berbicara. Tidak berbicara kotor ini ketiga. Jadi guru dan murid berperilaku sopan dan santun. Nah, kalau kalimat positifnya seperti ini, negatifnya pakai kata tidak. Ini nilai kebaikannya adalah menghargai, menghormati. Kemudian guru dan murid menghargai pendapat masing-masing. Ini nilainya toleransi dan menghargai. Next, baik. Nah, ini saya buat, tolong diputar. Mungkin dilihat sebagai pemantau dan sebagai manajer. Next, baik. Nah, ini contoh posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Coba kita lihat sama-sama percakapannya. Nah, ini ada si Adi ya. Nah, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Nah, mungkin ini sering ya. Sering kadang-kadang kita ucapkan ini. Baru tahu kita sekarang, kita sebenarnya posisi kita itu sebagai apa? Guru bagaimana seperti itu. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, coba lihat di gambarnya. Begitulah kira-kira, ya. Begitulah kira-kira wujud Begitulah kira-kira wujud seorang siswa yang merasa bersalah. Dibuat oleh gurunya dia merasa bersalah. Sedih atau bahagia wajahnya? Sedih kan? Oke. Nah, lanjut. Nah, ini posisi sebagai penghukum. Nah, ini mungkin juga pernah juga, termasuk saya kadang-kadang teringat kita kaji dulu ya. Begitu anak datang yang memang sering kali dia terlambat. Nah, terucap kan di kita. Terlambat lagi. Kamu lagi. Gitu. Kasih kamu aja yang terlambat. Nah, ini posisi guru penghukum. Itu terekam nanti, anak itu tersimpan di memorinya, itu gak akan hilang sampai kapanpun. Nah, kalau nggak percaya, mungkin kita sendiri boleh mengenang ya, waktu kita sekolah dulu. Saya pribadi jarang kena hukum, jarang saya melanggar aturan. Ada sekali saya terlambat sekolah karena waktu itu saya di kampung jalannya becek, jadi cuacanya hujan, terlambatlah sampai ke sekolah. Beberapa orang lagi disuruh cabut rumput. Saya malu dengan kawan-kawan. Cuma itu sekali, tetapi sampai saat ini tidak terlupakan itu. Nah, berarti anak-anak kita apalagi yang lebih dari itu. Kita selama ini banyak sekali kita kasih anak hubungan ya kan, dengan cabut rumput tanpa apa kita suruh. Nah, jadi kapan bisa datang tepat waktu? Ternyata akhirnya anak nggak bisa menjawab ya kan? Dia hanya bengong seperti itu. Nah, ini kontrol penghukum, guru sebagai posisinya sebagai penghukum. Next ya. Kita lihat contoh posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini singkat saja. Saya rasa Bapak Ibu tahu ya. Kita selama ini kadang-kadang juga sebagai teman dengan anak. Nah, ayolah dulu boleh. Nah, ayolah lakukan demi ibu. Nah, ayolah anak, gitu. Bantu ibu. Nah, itu posisi guru sebagai teman. Nah, ini ada positif dan negatifnya kalau sebagai teman. Lanjut. Kemudian contoh posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, pemantau ini bagaimana contohnya? Kita lihat ya dulu. Pertanyaan yang diajukan sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa?
Jadi kita nanya sama dia itu seperti kita memantau apa yang dia pikirkan, apa yang dia tahu, apa yang akan dia lakukan. Nah, seperti menyebutkan seperti itu, ini pemantau. Nah, kemudian contoh posisi guru sebagai manajer. Nah, ini yang paling tinggi posisinya. Ini posisi guru yang diharapkan. Ini posisi guru yang paling tinggi nilainya. Nah, kita lihat dialognya. Nah, ini nanti akan dipakai posisi manajer ini ketika kita menyelesaikan kasus-kasus menggunakan segitiga restitusi. Nah, kemudian kita lihat nih dialognya, ada guru, ada Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Kita tanyakan kepada dia. Kemudian Adi menjawab, saya bisa menyanyikan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki ini. Nah, ini bahasa-bahasa ini tidak ada menghukum, tidak ada membuat dia merasa bersalah. Nah, jadi bahasa seperti ini membuat anak itu nyaman, membuat anak itu mendapatkan solusi buat dia. Dengan pelanggaran yang dia lakukan pada hari ini, dia mendapatkan solusi dari dia sendiri untuk tidak melanggar lagi. Next slide. Mudah-mudahan kita ke depan menjadi guru sebagai manajer semua ya. Amin. Nah, kemudian yang saya sampaikan tadi, posisi manajer ini adalah dalam kita menyelesaikan kasus menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini dia. Bagaimana? Ini saya rasa kalau BK ya paham sekali, sudah dijalankan setiap hari. Nah, ini segitiga restitusi. Ada 3, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nih, kira-kira ada yang sudah tahu ini? Ada yang sudah tahu tentang segitiga restitusi? Mungkin selain guru BK. Bagaimana Bu Cut? Mungkin Bu Cut bisa menjelaskan bagaimana yang menstabilkan identitas. Saya yakin di BK sudah ada ilmu ini. Menyembunyikan siapa pelaku untuk si korban, biar korban juga tidak merasa terancam. Begitu juga dengan pelaku. Apabila kami bertanya sama si korban, pelaku tidak kami sebutkan namanya, agar si korban juga merasa dia bebas bercerita apa yang dia alami. Validasi tindakan salah, yaitu apabila dia melakukan kesalahan, kita menyebutkan apabila kamu melakukan ini, apa konsekuensi yang akan terjadi. Kalau misalnya kamu melakukan hal memukul, akibatnya apa nantinya? Apakah kamu puas? Apakah kamu senang? Dia menanyakan keyakinan terakhir ya. Kita lihat sekarang ya masing-masing segitiga restitusi ini. Nah, next way. Nah, ini menstabilkan identitas. Ketika ada anak berbuat salah atau melakukan pelanggaran, yang pertama ini contohnya dia berkata, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak juga pernah salah, Bapak atau Ibu juga pernah salah. Mari kita selesaikan masalah ini. Jadi dia langsung merasa tenang. Ya, nggak langsung kita menanyakan kesalahan dia seperti itu. Jadi ini menstabilkan dulu, ya, permasalahan yang sedang kita hadapi. Jika kau menyalahkan dirimu terus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu? Nah, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang benar, siapa yang salah,
tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, akhirnya dia kan berpikir. Nah, berpikir bagaimana menyelesaikan masalahnya, solusinya seperti itu. Nah, ini bahasa menstabilkan integritas. Ya, kira-kira bisa dipahami, Bu Indira? Ya, nah ini kita terapkan ini sama-sama. Nah, silakan lanjut. Nah, ini yang tadi yang pertama, yang kedua. Validasi tindakan yang salah. Ini contohnya, kata-kata guru ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, apa yang penting bagi kamu? Jadi kita tanya, kamu pasti punya alasan melakukannya. Boleh nggak kamu ceritakan ke ibu apa alasan kamu melakukannya? Nah, dia bercerita. Nah, dia terbuka. Nah, ini sangat penting pertanyaan ini. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Nah, itu artinya supaya dia ingin berubah. Kan anak-anak itu nggak mungkin juga diubah seperti membalikkan telapak tangan seperti itu. Tetap harus berusaha memperbaiki seperti itu. Itu sikap yang baru, itu bahasanya memperbaiki. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini kasusnya berarti memukul. Nah, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok? Nah, ini validasi tindakan yang salah. Ya, nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Next, Mary. Nah, kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan itu kesepakatan, ya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Seperti ikrar yang kita ucapkan pada hari Senin, anak-anak ucapkan hari Senin itu keyakinan sekolah, ya. Cuma mungkin belum bisa dikatakan keyakinan, mungkin ada masih bahasa-bahasa negatif atau bukan kalimat-kalimat positif di dalam ikrar tersebut. Nah, kalau keyakinan itu sudah diganti dari peraturan menjadi keyakinan itu, dari negatif menjadi kalimat positif. Next. Nah, ini contoh yang saya lakukan. Nah, ini anak terlambat. Pada itu tersaring ramai sekali. Saya tunggu di halte 10 orang. Nah, ini si Salimah. Kemudian ini video ya Bu ya. Ini si Rabani ya. Nah, ini Rabani pangkas rambut, panjang rambut. Nah, jadi waktu itu saya cari yang anak yang panjang rambut, kata Bu Nur, saya cari aja Rabani. Itu udah rame guru yang ini nggak mau dia pangkas rambut. Saya bilang coba bawa ke sini. Saya ngomonglah, saya pakai dengan segitiga restitusi. Akhirnya dia besok, karena dia kasih solusi ke saya, saya nanti malam Bu akan pangkas rambut ditemani oleh saya. Nah, itu solusi dari dia sendiri. Nah, besok dia pangkas. Cuman karena pangkasnya bukan kita, nah tetap masih belum maksimal sesuai dengan keyakinan sekolah seperti itu. Tetapi dia datang ke saya sudah pangkas. Nah, memang besok pangkasnya memang dia kasih solusi sendiri. Nah, tetapi angkasnya itu memang belum belum 2 ukurannya. Karena anak nggak pilih dia. Katanya kalau mau ukuran 2 atas tuh harus bulu. Harga 3.000. Nah, ini kasus saya selesaikan anak yang dia pertama tuh tidak menjemput ya pas saya masuk. Kemudian ini kelas 74 nih. Nah, kemudian dia tidak bawa tugas PAI. Kemudian dia tidak salat subuh di asrama, ketiduran. Nah, ini cara saya panggil dia, saya selesaikan dengan segitiga restitusi seperti itu. Dengan cara lemah lembut kita tanyakan, kita cari solusinya seperti itu. Ini sebenarnya video berbeda banyak waktu ya. Nah, jadi percakapan saya ini boleh ditekankan videonya mau dengan refleksi ya. Ya. Tadi dasar 5. Betul. Ini sebenarnya si ini mengatakan, katanya tadi kan nggak dengar suaranya.
kata Salimah, saya senang sekali Bu dengan cara Ibu Ibu tangani dari kami telat, kata seperti itu. Ibu tunggu kami itu dengan caranya baik-baik. Karena kami kalau marah-marah kan Bu, kami blame sendiri, gitu. Kami nggak mikir lagi, entahlah gitu. Jadi besoknya nggak mikir, telat mau nggak dia nggak mikir lagi gitu. Kalau memang dimarah-marahi, tapi dengan caranya seperti ini katanya kami jadi menemukan solusi seperti itu. Lihat dengan terlambat itu dia kasih solusi sendiri. Saya akan bangun, saya akan tidur cepat, saya akan setel alarm, katanya seperti itu. Nah, kemudian tadi segitiga resolusi kira-kira bisa dipahami. Nah, kita harap kita semua bisa menerapkan ini ya. Yang guru BK aja, jadi kurang beban guru BK. Kalau kita semua guru menjalankan segitiga resolusi ini, insya Allah gak banyak anak-anak yang harus ke BK. Seperti itu. Pertama guru dulu, baru kalau memang dari gurunya tidak terselesaikan, baru wali kelas. Dengan wali kelas tidak terselesaikan, baru ke BK. Jangan dikit-dikit ke BK. Nah, ini kita juga harus punya ilmu ini seperti itu. Nah, ini satu lagi kesepakatan atau keyakinan kelas. Saya tanya sekarang, kelas mana yang sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kelas Bu Eli 892 ya, kemudian 81. Nah, sudah juga ya, Bu Eli juga sudah. Nah, apakah sudah sesuai? Apakah sudah sesuai dengan bagaimana yang seharusnya membuat keyakinan kelas? Nah, ini kita pelajari, inilah materinya. Nah, saya sebenarnya sudah membuat juga kelas PAI ya, kesepakatan kelas PAI di awal pembelajaran di hari pertama belajar makul saya. Begitu saya mendapatkan materi ini, saya belajar materi ini. Nah, saya praktikkan buat kembali di kelas 1 beberapa hari yang lalu. Ini saya harap ya, karena ini memang sebenarnya saya bicara seperti ini atas nama kurikulum juga, atas nama sekolah juga. Jadi kalau kita memang ingin anak-anak kita ini terus berbudaya positif, kita kerjasama, kita kolaborasi. Nah, dari kurikulum mengharapkan semua kelas itu nyaman, aman. Kalau semua kelas memiliki keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat positif, insya Allah akan melahirkan perilaku positif di sekolah. Nah, ini butuh kerjasama dan kolaborasi kita. Nah, lanjut. Ini apa kesepakatan itu atau keyakinan kelas? Ini misalnya contoh ya, dilarang mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Apakah Anda akan tetap pakai helm saat naik motor? Jika tidak ada peraturan, apakah tetap pakai? Nah, apabila iya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Gimana Bu Elijah? Kalau Bu Elijah, gimana? Tidak ada peraturan misalnya, tapi helm itu sudah dijual. Nah, kalau ada peraturan nggak pakai ya, berarti jawabannya tidak. Alasannya? Nah, betul. Nah, jadi kalau iya, tetap memakai helm walaupun tidak ada peraturan. Nah, tujuannya apa? Alasannya apa? Demi keselamatan saya dan keluarga saya. Nah, itu ya. Nah, next. Nah, ini dia keyakinan kelas itu apa? Sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan terima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dan siswa, sehingga sesuai dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Next. Nah, itu pengertiannya ya. Kalau aturan sekolah itu keyakinan sekolah namanya. Nah, ini dia. Peraturan ini yang sudah saya sudah praktekkan di kelas, ya. Ini sebenarnya saya ingin buat praktek di sini, buat kelompok praktek membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama, langkahnya yang pertama membuat peraturan. Ini kan dia. Selama ini kita kan buat peraturan ya, ada peraturan sekolah, ya kan gitu ya. Nah, misalnya nih, kalau peraturan bahasanya bucut. Nah, kalau peraturan biasanya kita suka menggunakan kata tidak.
Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Peraturan ya. Nah, jadi mau tidak mau, suka nggak suka wajib ikuti. Kalau keyakinan kelas bukan seperti itu. Apa beda keyakinan dengan peraturan? Nah, peraturan itu sepihak, dibuat ketentuan oleh sepihak, pihak yang lain mengikuti. Kalau keyakinan atau kesepakatan sama-sama. Jadi saya sudah praktekkan di kelas. Saya meminta anak-anak menulis satu anak satu peraturan. Nah, kemudian ada 20-an anak 20-an peraturan. Muncullah seperti itu. Nah, muncul seperti itu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh datang terlambat. Ya, tidak berbicara kotor. Tidak berbicara ketika guru berbicara atau berpendapat. Tidak libur ketika belajar. Seperti itulah muncul dari anak-anak. Kemudian kita ubah sekarang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah mengandung nilai-nilai kebaikan. Nilai kebaikan. Contohnya tadi dilarang yang hadir tepat waktu. Nah, dilarang datang terlambat ke sekolah. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat positif, guru dan murid masuk kelas tepat waktu, tidak memakai kata tidak boleh. Ini di sini satu sudah saya buat sama anak-anak. Sampai silakan untuk ikuti. Kemudian nilai kebaikan apa dari ini? Komitmen dan menghargai waktu, itu nilai kebaikannya. Kemudian guru sopan kepada sama teman dan guru. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini bahasa kalimat positifnya. Guru dan murid menjaga kebersihan kelas atau membuang sampah pada tempatnya. Ini nilai apa? Nilai kebaikannya apa? Kesehatan. Dengan menjaga kebersihan maka akan sehat. Kemudian tidak berbicara kotor ini ya, tidak berbicara kotor sama teman atau berbicara. Tidak berbicara kotor ini tidak. Jadi guru dan murid berperilaku sopan dan santun. Nah, kalau kalimat positifnya seperti ini, artinya pakai kata tidak. Ini nilai kebaikannya adalah menghargai, menghormati. Kemudian guru dan murid menghargai pendapat masing-masing. Ini nilainya toleransi dan menghargai. Next, nah, ini saya buat, tolong diputar. Mungkin dilihat. Nah, ini di kelas 7-1. Saya sebenarnya menginginkan hari ini praktik. Saya sudah berikan kertas pleno ya. Nah, dibantu teman-teman.
Kemudian peraturan yang dibuat itu yang sama-sama itu dikumpulkan saja
Baik, itu sebagai contoh yang sudah saya terapkan, karena memang tujuan kita pada hari ini salah satunya adalah berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman yang sudah kami terapkan. Jadi dengan harapan Bapak Ibu kawan-kawan bisa menerapkan di kelas masing-masing, membuat kegiatan kelas ini, karena memang ini akan melahirkan perilaku positif terhadap anak-anak kita ya. Marilah kita berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita, karena tanpa berkolaborasi akan terwujud harapan-harapan ini. Nah, baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan sekolah kita semakin hari semakin lebih baik dalam penerapan budaya positif di sekolah. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Narisa, guru SMP 19 Banda Aceh. Dengan adanya kegiatan pengimbasan budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 11 di sekolah kami, yaitu Ibu Juzuhaila SPDI, saya berharap kegiatan tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada guru di SMP di SMP 19 Banda Aceh dalam menerapkan budaya positif kepada seluruh siswa dan siswi di SMP 19 Banda Aceh. Terima kasih Ibu Juzuhaila atas ilmu yang diberikan kepada kami. Semangat terus dalam menjalankan pendidikan calon guru penggeraknya. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan sesuai dengan apa yang telah Ibu paparkan pada saat kegiatan pengimbasan budaya positif. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.